Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan berbasis IoT. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu model bisnis e-commerce, dan yang kedua itu konsep IoT, dan yang ketiga implementasi IoT dalam model bisnis e-commerce. Baik, yang pertama kita bahas model bisnis e-commerce. Model bisnis e-commerce ini adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis online menghasilkan pendapatan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Model ini mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, produk atau layanan. Produk atau layanan itu terdiri dari 3, yaitu barang fisik, layanan, dan konten digital. Barang fisik itu produk yang dapat dibeli dan dikirimkan secara fisik, seperti pakaian, elektronik, dan makanan. Yang kedua itu layanan. Layanan yang ditawarkan secara online seperti konsultasi, pelatihan, dan hiburan digital. Yang ketiga itu konten digital. Konten digital ini produk digital yang dapat diunduh atau diakses secara online seperti musik, film, dan e-book. Yang kedua itu adalah saluran distribusi. Saluran distribusi itu website, terdiri dari website, marketplace, media sosial, email marketing. Website itu platform untuk menjual produk atau layanan. Yang kedua itu marketplace itu platform yang memungkinkan penjual pihak ketiga untuk menjual produk mereka. Yang ketiga, media sosial. Media sosial itu platform untuk mempromosikan produk dan berintegrasi dengan pelanggan. Yang terakhir itu adalah email marketing. Email marketing ini alat untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mempromosikan produk. Yang ketiga adalah pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan itu terdiri dari kemudahan penggunaan, dukungan pelanggan, dan pengiriman yang cepat dan efisiensi. Kemudahan penggunaan itu website yang mudah dinavigasi. Yang ketiga itu adalah pengalaman pelanggan. Kemudahan penggunaan website yang mudah dinavigasi dan ramah pengguna. Yang kedua, dukungan pelanggan. Dukungan pelanggan, layanan pelanggan yang responsif dan membantu. Yang ketiga, pengiriman yang cepat dan efisien, pengiriman produk yang tepat waktu dan aman. Pembelian dan pertukaran yang mudah. Proses pengembalian dan pertukaran yang mudah dan cepat. Terus yang ketiga itu konsep IoT. Konsep IoT meliputi beberapa elemen utama. Yang pertama, perangkat. Yang kedua, konektivitas. Yang ketiga, data. Yang keempat, analisis. Dan yang kelima, aplikasi. Perangkat itu perangkat fisik yang terhubung ke internet seperti sensor, aktuator, dan komputer. Terus yang kedua itu konektivitas. Konektivitas jaringan yang menghubungkan perangkat ke internet seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Yang ketiga itu data. Data informasi yang dikumpulkan oleh perangkat seperti suhu, tekanan, lokasi, dan aktivitas. Dan yang keempat itu analisis. Analisis ini proses pengolahan dan interpretasi data untuk mendapatkan wawasan dan membuat keputusan. Yang terakhir itu adalah aplikasi. Aplikasi ini program perangkat lunak yang menggunakan data IoT untuk memberikan layanan dan solusi. Yang berikut manfaat IoT. Manfaat IoT ini terdiri dari efisiensi, keamanan,
personalization, dan inovasi. Efisiensi itu mengoptimalkan proses dan meningkatkan produktivitas. Keamanan itu meningkatkan keamanan dan keselamatan dengan pemantauan real time. Yang ketiga itu personalization, memberikan pengalaman yang dipersonalisasi berdasarkan data pengguna, dan inovasi itu membuka peluang baru untuk mengembangkan produk. Poin yang ketiga adalah implementasi IoT dalam model bisnis e-commerce. Implementasi IoT dalam model bisnis e-commerce ini membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan pengalaman pelanggan. Berikut beberapa contoh implementasi IoT dalam e-commerce. Yang pertama itu manajemen persediaan. Ada sensor inventaris, sensor RFID ini atau berkode dapat melacak persediaan secara real time, memberikan informasi tentang jumlah, lokasi, dan kondisi produk. Prediksi permintaan, data sensor dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan pemesanan, mengurangi stok mati dan kekurangan stok. Ada juga otomatisasi gudang. Robot dan sistem otomasi dapat digunakan untuk mengolah gudang secara efisien, meningkatkan kecepatan dan akurasi pemrosesan pesanan. Yang kedua adalah pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan, personalization, data sensor dari perangkat pelanggan dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi, meningkatkan relevansi dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pelacakan pengiriman. Sensor GPS dapat melacak pengiriman secara real time, memberikan informasi tentang lokasi dan status pengiriman kepada pelanggan. Yang ketiga itu dukungan pelanggan yang lebih baik. Chatbot itu yang didukung IoT dapat memberikan dukungan pelanggan yang cepat dan efisien, menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah secara real time. Yang ketiga itu adalah pemasaran dan promosi. Iklan yang dipersonalisasi, data sensor dapat digunakan untuk menargetkan iklan yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku dan preferensi pelanggan. Dan yang kedua, promosi berbasis lokasi. Sensor lokasi dapat digunakan untuk mengirimkan promosi dan penawaran khusus kepada pelanggan di lokasi tertentu. Pengalaman interaktif. Perangkat IoT dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman interaktif yang menarik bagi pelanggan seperti demonstrasi produk dan virtual atau simulasi. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu implementasi IoT dalam e-commerce memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan pengalaman pelanggan. Dengan memanfaatkan data sensor dan teknologi yang terhubung, bisnis e-commerce dapat menciptakan nilai baru bagi pelanggan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Sekian dan terima kasih.